Ya, halo, nama aku Yunike atau bisa dipanggil Nika aja deh biar gampang. Dan selamat datang di I'm Unique. Hari ini di video ini tuh aku bakal membahas tentang salah satu tokoh Indonesia yang menurutku memang ceritanya jarang banget didengar gitu. Mungkin dari judul udah ketahuan ya siapa, dari description juga. Aku bakal membahas tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo ini mungkin dari gelar kita udah tahu bahwa beliau itu adalah seorang dokter, ya berarti bekerja di bidang kesehatan ya. Sebelum kita mengetahui apa sih yang sudah beliau lakukan buat Indonesia, kita perlu tahu sebenarnya Dr. Cipto Mangunkusumo ini siapa. Beliau ini lahir di Jepara, tepatnya Jawa Tengah ya, di desa Pecagakan pada 4 Maret 1886. Tapi walaupun begitu bukan berarti beliau ini hidupnya cuma foya-foya, pesta, kemana-mana. Tapi ternyata beliau tuh juga sangat fokus terutama di bidang pendidikannya. Karena udah ada nih privilege dari keluarga priai, makanya pendidikannya juga bisa bagus. Karena zaman dulu kan yang bisa dapat pendidikan kan hanya orang-orang petinggi ya, kayak rakyat jelata atau yang mungkin gak ada jabatan gitu kan susah. Nah jadi karena adanya privilege ini, Dr. Cipto Mangunkusumo ini jadi bisa belajar lebih daripada masyarakat yang lain gitu. Setelah melewati beberapa masa, akhirnya beliau ini masuk nih ke sebuah sekolah yang memang zaman dulu tuh ternama deh. Ya, sekolah Stovia. Sekolah yang berada di masa Hindia Belanda dulu, terutama untuk kedokteran tentunya. Selama di Stovia, ternyata nih ada beberapa peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan mengarah ke diskriminasi. Dan di situ Dr. Cipto Mangunkusumo ini sadar bahwa sebenarnya perlakuan Hindia Belanda ini sangat-sangat diskriminatif bagi masyarakat Indonesia. Selama menempuh pendidikan di Stovia nih, beliau juga menulis harian di harian The Locomotive yang dulu tuh emang terkenal banget hariannya. Tapi isi hariannya itu merupakan kritikan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang isinya kritikan mengenai diskriminasi yang udah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah pasti dong, gak mungkin pemerintah tuh bakal diem aja, pasti bergerak. Dan selama Dr. Cipto Mangunkusumo ini menulis harian terus, dari tulisan-tulisan tersebut tuh Dr. Cipto Mangunkusumo tuh mendapat banyak sekali teguran dari pemerintah, dan pemerintah tentu saja minta untuk nge-stop supaya nggak dilanjutin lagi. Karena Dr. Cipto Mangunkusumo ini emang anti diskriminasi ya, beliau ini keluar dari dinas pemerintahan. Tapi kalau mau keluar dari dinas pemerintahan ini memang resikonya gede banget dan bisa dibilang rugi, karena harus mengembalikan uang ikatan yang zaman dulu tuh nilainya terjumlah sangat besar. Sekarang pasti banyak yang tanya, apa hubungannya Dr. Cipto Mangunkusumo dengan wabah yang pernah masuk ke Indonesia? Perlu kita ketahui dulu nih, sebenarnya wabah yang masuk ke Indonesia dulu nih apa? Nama wabahnya itu pes dan berasal dari tikus. Tikus yang terinfeksi bakteri pes. Tikus ini punya kutu, dan kutunya kalau gigit manusia, udah pasti manusianya akan terinfeksi bakteri pes. Tepatnya pada tahun 1905 sampai 1910, Indonesia tuh mengalami gagal panen yang besar-besaran. Dan saat itu Indonesia mengimpor beras dari Myanmar. Sebenarnya Myanmar ini udah ngasih kode kalau ada wabah pes juga di Myanmar yang sudah lumayan berkembang di sana nih wabahnya. Tapi Indonesia punya alasan kenapa mau tetap ngimpor, karena memang perlu,
Dan yang kedua, Indonesia bilang kalau tikus di Myanmar dan tikus di Indonesia itu beda, jadi nggak mungkin lah sampai wabah pes ini masuk ke Indonesia. Lalu beras ini tuh dikirim melalui Tanjung Priuk, habis itu ke Surabaya, dan terakhir dikirim ke Malang. Setelah sampai ke Malang nih, dibuka kan kantong berasnya itu, ternyata ada banyak tikus yang terinfeksi pes di sana. Dan sayangnya, tikus-tikus ini tuh gampang beradaptasi di wilayah Malang. Kenapa ya malah dia gampang beradaptasi di Malang? Padahal kan udah ngelewatin pelabuhan Tanjung Priuk dan udah melewati Surabaya juga. Nah, ternyata wabah pes ini itu gampang beradaptasi di lingkungan yang memang sedikit sejuk atau sedikit adem. Kalau wilayahnya panas, dia tuh malah gampang mati. Makanya, setelah sebulan kemudian dikabarkan 17 orang meninggal di wilayah Malang karena wabah pes ini. Wabah ini kan menyebar saat masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ya. Jadi udah pasti ada kesenjangan sosial dong di antara rakyat jelata dan masyarakat yang punya jabatan tinggi. Ya, maka dari itu kalau wabah ini menyebar, gimana nasib rakyat jelata? Udah pasti menderita banget. Karena rakyat jelata ini susah untuk mendapatkan rumah sakit atau susah untuk mendapatkan pengobatan. Bisa karena uang, bisa karena memang kesenjangan sosial dan faktor-faktor lainnya, kita nggak tahu. Terlebih lagi rakyat jelata yang susah mendapatkan pendidikan nih, jadi mereka kurang tahu terhadap kesehatan. Mungkin mereka nggak tahu gimana caranya bersih-bersih dan sebagainya. Tempat tinggal mereka juga sebenarnya nggak layak untuk ditinggali. Ini juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan wabah pes ini berkembang pesat di Indonesia pada masa itu dan menyerang rakyat-rakyat jelata. Sebenarnya nggak cuma rakyat jelata sih, ada banyak petinggi-petinggi juga yang kena atau yang memiliki darah bangsawan. Tapi ya karena itu tadi, karena ada kesenjangan sosial, makanya rakyat-rakyat jelata ini justru malah menderita dengan wabah pes ini karena nggak dapat pengobatan yang layak. Kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya, apa hubungan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan wabah ini? Ya, di sini aku bakal ceritain tentang jasa-jasa Dr. Cipto Mangunkusumo sampai sekarang namanya dijadiin sebuah rumah sakit di Jakarta. Mendengar kabar itu, Dr. Cipto Mangunkusumo segera minta ke pemerintahan untuk beliau ditugaskan ke Malang karena sebenarnya tuh banyak dokter-dokter dari Eropa yang harusnya bisa mengobati rakyat jelata, tapi mereka nggak mau karena salah satunya tuh mengingat wabah tikus yang dulu pernah menyerang Eropa juga sekitar 500 tahun yang lalu, dikenal dengan Black Death. Nah, karena itu mereka jadi nggak mau, apalagi rakyat jelata. Ya tadi, kesenjangan sosial. Nggak cuman tentang Black Death juga, tapi malah dokter-dokter dari Eropa ini ngehujat dokter-dokter Jawa karena dibilang cupu, nggak bisa. Mereka nggak akan bisa menghindar dari wabah ini. Nah, karena hinaan-hinaan itulah Dr. Cipto Mangunkusumo jadi kebakar dan dia pingin banget buat bantu rakyat-rakyat jelata, terutama yang ada di Malang saat itu. Kita kan sedang melewati masa pandemi ya. Kalian pasti pernah lihat ya seragam-seragam yang digunakan oleh tenaga medis lengkap dari atas sampai bawah. Dr. Cipto Mangunkusumo begitu sampai di Malang, beliau langsung masuk ke pelosok-pelosok desa tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan sarung tangan, masker, dan lain-lain. Padahal wabah pes ini bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang dari berbagai macam bagian tubuh kita. Satu saat beliau ini mendengar tangisan bayi di salah satu gubuk yang setengahnya sudah kebakar. Dan di gubuk itu gak ada orang tua sama sekali karena sudah meninggal karena pes, dan melihat ada seorang bayi di sana, Dr. Cipto Mangunkusumo ini mengangkat bayinya bersama istrinya dan menamainya Pes Jati. Melalui jasanya, sebenarnya Dr. Cipto Mangunkusumo ini sempat menerima penghargaan langsung dari pemerintah. Tapi penghargaan ini beliau kembalikan kepada pemerintah karena saat itu Dr. Cipto Mangunkusumo minta untuk beliau ditugaskan di Solo namun ditolak oleh pemerintah. Bayangin, udah dikasih penghargaan, habis itu dikembaliin. Wah, keren banget gak sih? Jujur aku waktu nyari-nyari research tentang beliau ini speechless banget sama cerita-ceritanya, sungguh berjasa. Dan di akhir cerita,
Dr. Cipto Mangunkusumo ini wafat di Jakarta pada 8 Maret 1942 karena asma. Jujur banget, sungguh speechless sama cerita-ceritanya. Aku nggak nyangka banget beliau mau langsung turun tangan di tempat yang mungkin saat itu udah kayak mirip kota mati gitu ya, karena isinya gubuk udah mulai kebakar. Pasti kan kalau ada orang terinfeksi gitu kan dan udah mau meninggal kan biasanya dibakar supaya nggak menjalar gitu kan. Dan beliau ini kuat banget bahkan tanpa pakai masker atau pelindung apapun. Salut sih. Dan semoga video ini bisa nambah pengetahuan teman-teman semua. Silakan komen buat mungkin yang ingin bertukar pendapat. Nanti kita diskusi di sana. Thank you and bye-bye.